Mereka meninggalkannya hidup-hidup di dalam tenda, masih bernapas. 10 Agustus 1986, Camp 4, K2, 26.000 kaki. 5 pendaki yang masih bisa berdiri harus memutuskan apakah menyelamatkannya berarti kehilangan mereka semua. Selamat datang di Batas Ekstrim, di mana taruhannya tinggi, tapi tidak ada yang hanya sekedar jadi berita utama. Pada pagi hari, tanggal 10 Agustus 1986, Kurt Diemberger membuka resleting tendanya di ketinggian 26.000 kaki dan melihat keluar ke pemandangan bak mimpi buruk yang nyata. Hujan es, salju, dan angin yang bertiup menyamping lebih dari 100 mil per jam. Salju itu tidak berhenti turun selama 4 hari. Dan entah bagaimana, apa yang terjadi di dalam tenda itu dan 2 tenda lain yang didirikan beberapa kaki jauhnya, bahkan lebih buruk daripada kekacauan di luar. Karena di sana ada 7 pendaki gunung terbaik yang masih hidup benar-benar terjebak. Kompor mereka sudah kehabisan bahan bakar sejak beberapa hari sebelumnya. Itu berarti tidak ada makanan hangat dan tidak ada cara untuk melelehkan salju menjadi air minum. Mereka perlahan-lahan sekarat. Satu pendaki bahkan sudah tidak bisa berdiri tanpa bantuan. Dan yang lain batuk begitu hebat hingga setiap napas terdengar seperti dia sedang tenggelam. Momen di dalam tenda itulah di mana cerita ini berakhir. Untuk memahami bagaimana semuanya bisa terjadi, kita harus mundur 6 minggu ke belakang. 17.600 kaki di base camp K2. Kurt adalah satu-satunya pria di dunia yang pernah melakukan pendakian pertama di 2 puncak setinggi 26.000 kaki. Dan di sampingnya, di setiap langkah perjalanan ada Julie Tallis. Mereka berdua menyebut diri mereka sebagai tim film di ketinggian tertinggi di dunia. K2 seharusnya menjadi gunung ketiga yang mereka rekam bersama. Mereka tidak tahu bahwa ini akan menjadi yang terakhir bagi salah satu dari mereka. Ketika Kurt dan Julie melihat-lihat di sekitar base camp, mereka menyadari bahwa mereka belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Ini bukanlah kumpulan kecil 2 atau 3 tenda ekspedisi yang sunyi seperti yang biasa mereka lihat di gunung-gunung terbesar dunia. Tidak. Ini terlihat seperti sebuah desa. Tenda-tenda berwarna cerah membentang hampir 1 mil di atas gletser yang retak. Radio-radio berderak dalam bahasa Inggris, Polandia, Italia, Prancis, Jerman, dan Jepang. Para pendaki mondar-mandir di antara camp, meminjam perlengkapan, bertukar laporan cuaca, dan berbagi secangkir teh. Kemanapun Kurt memandang, dia mengenali seseorang. Secara kebetulan, Kurt dan Julie tiba tepat waktu untuk mendokumentasikan musim yang memecahkan rekor dengan kamera. Karena pada tahun-tahun biasa, gunung yang terpencil dan begitu menakutkan ini biasanya hanya didatangi 1 atau 2 tim sepanjang musim. Namun musim panas ini, pemerintah Pakistan telah mengeluarkan izin pendakian dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada 9 ekspedisi terpisah yang semuanya berkumpul di lembah beku yang sama, semuanya datang bersamaan, berencana untuk mendaki gunung yang sama dalam waktu singkat saat cuaca baik. Beberapa dari mereka mendaki dengan perlengkapan sangat ringan, sementara yang lain mengincar jalur baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Tempat yang penuh sesak, jalur baru, dan banyak tekanan. Tidak perlu jadi ilmuwan roket untuk menyimpulkan bahwa akan segera ada yang tidak beres. Dan pada pagi tanggal 21 Juni, itu benar-bear terjadi. Sebuah ekspedisi Amerika yang terdiri dari 9 pendaki dari wilayah Pasifik Barat Laut dipimpin oleh seorang pria berusia 35 tahun bernama John Smolik sedang bersiap untuk melakukan sesuatu yang legendaris. Mereka tidak melakukan perjalanan jauh ke Pakistan hanya untuk mengantri di jalur standar yang penuh sesak. Sekarang, mereka sedang menghadapi jalur yang sama sekali belum pernah didaki yang dikenal sebagai Magic Line. Magic Line pada dasarnya adalah lintasan rintangan brutal setinggi pencakar langit yang terbuat dari batu dan es. Mencoba mendakinya seperti mencoba memanjat atap yang curam. Atap licin dengan permukaan halus, dinding bata vertikal setiap beberapa ratus kaki. Hanya beberapa tahun sebelumnya, Reinhold Messner, yang bisa dibilang pendaki gunung terhebat yang masih hidup, telah menelusuri rute yang persis sama ini, secara terbuka mengurungkan niat, dan menyebut setiap upaya untuk mendakinya sebagai hal yang mustahil. Tapi John Smolik dan rekan setimnya yang berusia 34 tahun, Alan Pennington, mereka tidak setuju dengannya. Mereka ingin melakukan hal yang mustahil. Dan pada minggu ketiga musim itu, John dan Alan berhasil mendaki lereng bawah hingga sekitar 20.000 kaki. Mereka berada tepat di tempat yang seharusnya, dan sekitar pukul 5.50 pagi, itu John dan Alan bergerak di bawah Negrado Col. Tempat itu tidak terlihat terlalu menakutkan di peta, tapi di kehidupan nyata, itu adalah salah satu tempat di K2 di mana Anda harus menghabiskan waktu sesedikit mungkin. Lihat, K2 adalah gunung yang sangat curam. Alih-alih lereng salju yang panjang dan landai seperti Everest, K2 memaksa para pendaki langsung berada di bawah dinding besar batuan lepas yang disatukan oleh es dan salju. Saat matahari pagi menghangatkan tebing-tebing itu, atau bahkan saat suhu berubah secara alami, lem beku itu mulai melemah. Dan begitu sesuatu terlepas, satu-satunya arah yang bisa ditempuh adalah langsung ke bawah. Terkadang hanya beberapa batu lepas, terkadang satu bagian gunung yang runtuh. Dan pagi itu, itulah yang benar-benar terjadi. Jauh di atas kedua pria itu.
Pada pagi hari, tanggal 21 Juni 1986, sebuah batu besar terlepas dari lereng atas gunung. Dan saat batu itu meluncur turun tanpa peringatan, batu itu menghantam tumpukan salju di bawahnya, merobek seluruh lapisan salju dan es dari lereng. Dalam hitungan detik, apa yang awalnya hanya sebuah batu jatuh telah berubah menjadi longsoran salju besar yang melaju langsung ke arah kedua pria di bawah Negrado Col sebelum keduanya sempat bergerak. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk lari. Puing-puing itu dengan ganas menyapu kedua pria itu hingga benar-benar terlempar dari permukaan gunung. Para pendaki dari tim terdekat yang melihat kejadian itu segera bergegas ke lokasi untuk mencari mereka. Dan sekitar 3 jam kemudian, mereka berhasil menggali tubuh Alan Pennington dari dalam salju. Tetapi, longsoran salju itu menghantam dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga John Smolik terkubur jauh di dalam es. Jenazahnya masih berada di K2. Entah di mana. Kematian mereka adalah yang pertama di musim itu, dan sejujurnya tidak ada yang terkejut. Bagaimanapun juga, mereka sengaja mencoba salah satu jalur paling berbahaya yang belum pernah didaki di salah satu gunung paling berbahaya di dunia. Apa yang terjadi di sana memang tragis, tentu saja, tapi itu juga masuk akal. Orang-orang Amerika yang selamat membereskan tenda mereka dan pulang ke rumah. Tapi bagi puluhan pendaki lain di base camp musim itu yang mendengar kabar tersebut, logikanya adalah, kami mengambil jalur normal, itu tidak akan terjadi pada kami. Mereka benar-benar salah besar. Karena jalur normal yang mereka bicarakan itu disebut Abruzzi Spur. Jalur ini naik melalui sisi utara gunung dan ini adalah jalur yang hampir setiap pendaki yang berhasil mencapai puncak K2 telah tempuh. Tapi menyebut Abruzzi Spur sebagai jalur normal itu seperti menyebut hiu putih besar sebagai ikan biasa. Abruzzi sendiri adalah tulang punggung batu yang panjang yang membentang hampir lurus ke atas sisi gunung. Bayangkan mendaki tulang punggung sebuah piramida raksasa. Untuk maju, para pendaki harus menarik diri mereka naik melalui cerobong batu yang hampir vertikal, menyeberangi lereng curam es biru yang keras, dan berjalan di sepanjang pijakan sempit dengan jurang sedalam ribuan kaki di bawah sepatu bot mereka. Itu berjalan lambat dan melelahkan, tetapi dibandingkan dengan Magic Line dan pilihan lainnya, ini adalah cara paling aman untuk naik dan turun, atau setidaknya seharusnya begitu. 2 hari kemudian, pada tanggal 23 Juni, Abruzzi Spur dipenuhi oleh para pendaki yang mengejar pendakian puncak yang aman dan bersejarah seperti itu. Dan selama beberapa jam memang terlihat bahwa pilihan yang aman adalah pilihan yang tepat. Perlahan-lahan, tali demi tali, para pendaki ini terus naik lebih tinggi. Itu adalah pekerjaan yang sulit dan membosankan, tapi semuanya berjalan sesuai rencana. Dan di antara para pendaki yang bergerak mantap hari itu, ada sepasang suami istri asal Prancis bernama Maurice dan Lilian Berard. Maurice sudah menjadi salah satu pendaki gunung terkuat di Prancis. Lilian sama gigihnya. Bersama-sama, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun mendaki beberapa gunung tersulit di Eropa. Teman-teman menggambarkan mereka sebagai pasangan yang tak terpisahkan, dan mereka menyebut diri mereka sebagai pasangan pendaki tertinggi di dunia. Jika salah satu mendaftar untuk sebuah ekspedisi, yang lain biasanya tidak pernah jauh tertinggal. Dan K2 seharusnya tidak berbeda, karena tidak seperti orang-orang Amerika, keluarga Berard bergerak dengan tali-tali tetap yang sudah terpasang, mendaki dengan mantap dari satu camp ke camp berikutnya, sama seperti puluhan pendaki lainnya di sekitar mereka. Dan memang ada puluhan pendaki lain yang mendaki dengan cara seperti ini. Karena soal mendaki K2 adalah kamu tidak bisa langsung berjalan menuju puncak, setinggi 28.251 kaki dalam satu kali percobaan. Tidak ada tubuh manusia yang bisa menahan itu. Jadi gunung itu dibagi menjadi beberapa camp yang disusun di sepanjang jalur seperti tempat istirahat di tangga yang sangat-sangat panjang. Pada tanggal 23 Juni, keluarga Berard naik dengan tujuan yang jelas. Mereka sudah berada di gunung selama berminggu-minggu. Ini adalah upaya menuju puncak dan sekitar 30 menit lewat tengah hari, mereka akhirnya berhasil. Lilian adalah wanita kedua dalam sejarah yang pernah berdiri di K2. Suaminya, Maurice, juga ada di sana bersamanya. Segala sesuatu yang telah dikerjakan keluarga Berard selama beberapa bulan terakhir akhirnya terbayar, persis seperti yang seharusnya. Itu pasti menjadi salah satu perasaan terbaik di dunia. Namun, berdiri di puncak sebenarnya hanyalah setengah dari tugas. Dan keluarga Berard telah melakukan banyak hal untuk bisa sampai di sini. Malam sebelumnya, di camp tertinggi, Maurice dan Lilian sebenarnya tidak tidur karena tenda mereka di sana tidak memiliki kantung tidur yang layak. Jadi, alih-alih beristirahat seperti yang seharusnya dilakukan setiap pendaki sebelum hari tersulit dari seluruh ekspedisi, keluarga Berard menghabiskan sepanjang malam itu terjaga, menggigil, hanya berusaha mempertahankan sisa panas tubuh yang mereka miliki. Berdiri di sana pada pukul 12:30 siang, tangan terangkat, kamera siap. Lilian dan Maurice merasa semua ketidaknyamanan itu sepadan. Dan mungkin bagi mereka memang begitu. Tapi itu juga berarti tubuh mereka sudah mulai kehabisan tenaga. Utang akibat kurang istirahat yang cukup dan karena kegembiraan serta adrenalin yang terlibat, utang seperti itu tidak terasa saat sedang naik. Itu baru terasa ketika waktunya turun, tepat di medan yang paling menyiksa para pendaki yang kelelahan.
Mereka mulai turun sore itu setelah pukul 12.30 dengan menggunakan tali tetap yang sama yang baru saja mereka panjat. Dan mereka tidak sendirian. 3 pendaki lain, seorang pria Prancis bernama Michel Parmentier dan 2 pendaki Spanyol, Maria Brigo dan Josema Casimiro, juga sedang turun hari itu dari upaya terakhir menuju puncak yang sama. Dan di suatu tempat dalam perjalanan turun, cuaca berubah drastis. Dan kondisi menjadi sangat buruk sehingga kelima pendaki terpaksa membuat tempat berlindung darurat segera di lereng atas. K2, kedengarannya mewah, tapi sebenarnya itu berarti menggali lubang dangkal di salju, duduk, dan berdoa agar kamu tidak membeku sampai mati sebelum matahari terbit kembali. Entah bagaimana mereka semua berhasil bertahan hidup di malam yang membeku itu di luar, tapi ketika pagi akhirnya tiba, keadaan tidak menjadi lebih baik. Cuacanya benar-benar buruk, jarak pandang sangat terbatas, sampai kamu bahkan tidak bisa melihat orang yang hanya beberapa langkah di depanmu. Kelompok itu tetap mulai berjalan menuruni gunung tanpa bisa melihat dengan jelas. Karena tetap di sini berarti kematian pasti. Sayangnya di tengah kekacauan salju yang berhembus saat menuruni gunung, hal itu terjadi. Maurice dan Lilian Berard terpisah dari kelompok. Catatan yang ada memang hanya sespesifik itu. Tidak mungkin untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena tidak ada panggilan radio terakhir atau permintaan bantuan, seolah-olah gunung-gunung itu memutuskan bahwa mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Ketika Michel Parmentier berhasil turun, dia memang membunyikan alarm, tapi sama sekali tidak ada upaya penyelamatan karena maksud saya apa yang bisa diselamatkan. Bahkan dia sendiri tidak tahu di mana mereka terpisah. Dan ini terjadi pada tahun 1986. Saat itu belum ada peralatan penyelamatan berteknologi tinggi. Jenazah Lilian ditemukan beberapa minggu kemudian, ribuan kaki di bawah di kaki gunung. Es menelan Maurice, dan jenazahnya baru ditemukan jauh setelah itu. Apa yang terjadi di saat-saat terakhir mereka bukanlah sesuatu yang bisa dijawab oleh laporan manapun. Yang kita tahu adalah 4 pendaki paling elit di dunia meninggal dalam waktu kurang dari 3 minggu. Dan lihat, sementara semua orang tahu, K2 adalah gunung buas dengan tingkat kematian sekitar 1 kematian untuk setiap 4 pendakian. Yang berhasil, angka itu telah menakuti banyak pendaki. Tidak ada pendaki yang pernah melihat musim seperti ini sebelumnya. 4 dari pendaki terbaik dunia kini telah meninggal, dan musimnya bahkan belum berjalan sebulan. Mereka tidak tahu bahwa semuanya akan menjadi lebih buruk. Kamu mungkin berpikir bahwa setelah kehilangan orang-orang Amerika di Magic Line dan melihat keluarga Berard menghilang dari jalur yang disebut aman, sisanya di gunung itu akan berkemas dan pulang. Tapi 2 pendaki dari ekspedisi Polandia sama sekali tidak memperhatikan Abruzzi Spur. Mereka justru melihat sisi lain dari gunung itu sepenuhnya. Nama mereka adalah Jerzy Kokucka dan Tadeusz Piotrowski, dan mereka mengincar sisi selatan K2. Dan jika Abruzzi Spur adalah tangga, K2, maka sisi selatannya adalah dinding depannya, hampir sepanjang 2 mil, dan terdiri dari batuan lepas serta es yang menggantung. Tidak ada tali tetap di rute ini, karena belum pernah ada yang mendakinya. Setiap jengkal kemajuan harus diperjuangkan dengan tangan sendiri, dengan kapak es dan krampon di medan yang begitu curam, sehingga apapun yang terlepas akan jatuh lurus ke bawah, seperti kertas yang dilempar dari meja datar. Mencobanya sangat berbahaya. Jerzy dan Tadeusz tetap melakukannya. Jerzy sedang menjalani misi legendaris untuk mendaki semua 14 gunung tertinggi di dunia, dan K2 akan menjadi yang ke-12 baginya. Dan Tadeusz sudah menjadi salah satu pendaki musim dingin yang paling dihormati yang masih hidup. Ini akan menjadi tambahan luar biasa lagi untuk rekornya jika dia berhasil. Dan mereka tidak melakukannya dengan ekspedisi besar. Sebagian besar ekspedisi di K2, musim panas itu menggunakan beberapa camp, tambahan pendaki, dan perlengkapan yang sudah disiapkan di gunung sebelumnya. Jerzy dan Tadeusz memilih untuk mendaki sisi selatan dengan gaya alpine tanpa oksigen botolan dan hanya membawa perlengkapan yang bisa mereka bawa di punggung mereka. Satu-satunya perlengkapan yang mereka bagi adalah tali sepanjang 70 kaki di antara mereka untuk seluruh dinding gunung. Dan mereka benar-benar berhasil melakukannya. Pada tanggal 8 Juli, pukul 18.25 sore, setelah berhari-hari mendaki, mereka berdua berjuang menaklukkan tebing curam itu dan mencapai puncak K2. Itu adalah pendakian pertama di sisi selatan dalam sejarah. Itu adalah pencapaian yang sangat monumental dan menakutkan. Bahkan, jalur ini belum pernah diulangi hingga hari ini. Ini adalah kisah terbaik di gunung sepanjang musim ini. Sekarang, yang harus mereka lakukan hanyalah turun kembali. Namun, turun tidak semudah mengikuti jejak mereka sebelumnya. Sisi selatan yang baru saja mereka daki dengan susah payah bukan jalur yang cocok untuk dituruni. Jadi, Jerzy dan Tadeusz memutuskan untuk turun melalui jalur standar Abruzzi Spur sebagai gantinya. Secara teori, itu terdengar seperti jalan pulang yang paling aman. Masalahnya, saat mereka sampai di Abruzzi, keduanya sudah hampir kehabisan tenaga. Mereka sudah mendaki selama berhari-hari di sisi selatan tanpa istirahat yang layak,
tanpa oksigen botolan, dan hanya dengan makanan serta air yang bisa mereka bawa di punggung mereka. Ini adalah dua orang yang sudah kehabisan tenaga, berharap jalur yang lebih mudah cukup untuk membawa mereka pulang sampai tujuan. Pada tanggal 10 Juli, saat masih menuruni Abruzzi, mereka akhirnya sampai di bagian yang sangat curam yang oleh para pendaki disebut bulletproof ice pada ketinggian sekitar 26.000 kaki. Es di sini begitu tua dan keras sehingga terasa seperti lembaran kaca padat. Anda harus menendangnya dengan sisa tenaga hanya untuk meninggalkan goresan. Untuk turun dengan aman di lereng seperti ini, Anda membutuhkan tali. Tadeus meminta tali yang mereka pakai bersama kepada Jerzy agar mereka bisa menurunkan diri dengan hati-hati. Dan saat itulah Jerzy menyadari bahwa dia tidak membawanya. Dalam kelelahan yang sangat luar biasa dan membuat pikirannya mati rasa, dia secara tidak sengaja meninggalkan tali itu di perkemahan darurat terakhir mereka di Nding Selatan. Mereka berdiri di atas tebing curam tanpa pengaman sama sekali. Satu-satunya pilihan mereka adalah turun melalui es licin itu hanya mengandalkan apa yang mereka kenakan, yaitu alat yang disebut krampon. Ini adalah rangka logam berat dengan paku-paku tajam seperti silet yang diikat erat ke bagian bawah sepatu panjat Anda. Saat Anda menendang ke dinding es, paku-paku itu mencengkeram dan berfungsi seperti platform logam kecil untuk Anda berpijak. Karena mereka tidak memiliki tali pengikat itu adalah satu-satunya yang menjaga mereka tetap menempel di gunung. Jerzy dengan hati-hati menuruni es terlebih dahulu, menguji setiap pijakan sebelum bertumpu penuh di situ, memanggil Tadeus dari bawah untuk bergerak sedikit ke kiri menuju bagian es yang tampak sedikit kurang berbahaya dibandingkan yang lain. Tadeus mulai turun di belakangnya. Lalu Jerzy mendengar suara aneh di atas sana. Saat dia menengadah, dia melihat Tadeus melayang di udara, tangan terentang, seolah-olah dia masih berusaha meraih sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Salah satu kramponnya terlepas dari sepatunya, dan ketika dia memindahkan berat badannya ke kaki yang lain untuk menyeimbangkan, krampon yang satunya juga terlepas. Tidak ada lagi yang menahan dia di gunung itu. Sebelum Jerzy sempat bereaksi, dia sudah hilang. Dia hanya bisa menyaksikan saat rekan pendakiannya selama bertahun-tahun, seorang pria yang berdiri bersamanya di puncak, K2 kurang dari 48 jam sebelumnya, menghilang menuruni lereng dan tak terlihat lagi. Dan kemudian tidak ada suara lain selain angin. Jerzy membutuhkan waktu lebih dari 5 jam untuk menempuh jarak yang seharusnya pendek. Pada saat dia mencapai tenda-tenda tim Korea yang berada lebih rendah di jalur itu, dia hampir tidak bisa berbicara. Mereka memberinya apa yang mereka punya dan Jerzy pun ambruk. Dia tidur selama 20 jam tanpa henti. Tadeus Piotrowski tidak pernah ditemukan. Bukan hari itu, bukan juga dalam pencarian yang dilakukan setelahnya. Gunung yang baru saja membiarkan dua orang mencetak sejarah dinding selatannya itu telah mengambil kembali salah satu dari mereka dalam waktu 48 jam setelah mencapai puncak. Namun, hanya 6 hari kemudian, K2 membuktikan bahwa bahkan jika kamu bermain aman, itu tetap tidak ada artinya. Renato Casarotto adalah seorang pendaki asal Italia, berusia 38 tahun, yang terkenal karena melakukan segala sesuatunya seorang diri. Dia telah menghabiskan berminggu-minggu sendirian mencoba mendaki jalur yang sama persis yang menewaskan para pendaki Amerika sebelumnya musim panas itu, yaitu Magic Line. Namun ketika cuaca memburuk di ketinggian gunung, Renato mengesampingkan egonya, memilih untuk bermain aman, dan memutuskan untuk kembali turun. Pada tanggal 16 Juli, dia berhasil turun kembali melewati jalur punggungan yang menakutkan itu. Dia hanya berjarak sekitar 1 jam berjalan kaki dari base camp dan hanya 15 menit lagi dari tanah yang benar-benar aman. Dia hampir sampai di rumah. Yang harus dia lakukan hanyalah menyeberangi gletser di kaki K2 ini. Masalahnya adalah gletser itu pada dasarnya merupakan sungai es raksasa yang bergerak lambat. Dan karena bergerak, gletser itu retak, menciptakan ngarai-ngarai dalam yang tersembunyi yang disebut celah es. Bayangkan, berjalan melintasi tempat parkir yang membeku, tetapi di bawah lapisan tipis salju terdapat pintu jebakan yang langsung jatuh ke dalam lubang sedalam 130 kaki yang dinginnya seperti freezer. Renato hanya beberapa menit dari tendanya ketika dia menginjak sebidang salju yang ternyata bukan tanah padat sama sekali. Jembatan salju runtuh di bawah sepatunya dan dia jatuh sekitar 13 lantai lurus ke bawah ke dalam kegelapan yang membeku. Dia selamat dari jatuh itu, tergeletak dalam keadaan patah di dasar gua es yang membeku ini. Entah bagaimana, dia berhasil mengeluarkan radio dari ranselnya. Di base camp, istrinya Goreta sedang duduk di tendanya dengan radionya sendiri menyala, menunggu suaminya pulang. Melalui suara statis yang berderak, Renato membisikkan pesan yang seharusnya tidak pernah didengar oleh seorang istri. Goreta, aku sekarat di sebuah celah es dekat base camp. Tim penyelamat besar dari camp Italia, Inggris, dan Jerman segera mengambil perungkapan mereka dan bergegas menuju gletser. Mereka menemukan celah es itu, menurunkan tali, dan secara ajaib berhasil menarik Renato kembali ke permukaan saat dia masih hidup. Namun, tubuh manusia tidak dirancang untuk bertahan dari jatuh setinggi 13 lantai. Cedera internalnya terlalu parah,
dan dia meninggal tak lama setelah mereka menariknya keluar. Begitu saja, 6 pendaki elit kini telah tewas. Mereka terbunuh oleh longsoran salju, kelelahan, kegagalan perlengkapan, dan celah es di bagian gunung yang sama sekali berbeda. Di base camp, Kurt dan Julie menyaksikan gunung itu perlahan mulai kosong. Suasana desa yang ramai dan penuh warna yang memenuhi gletser beberapa minggu sebelumnya kini benar-benar hilang. Tim-tim mulai berkemas dan melarikan diri. Namun bagi Kurt Diemberger dan Julie Tulis, berbalik arah bukanlah pilihan. Mereka adalah tim yang merekam di ketinggian tertinggi di dunia. Mereka tidak datang sejauh ini hanya untuk merekam orang lain pergi. Mereka akan mendokumentasikan puncaknya. Jadi, pada awal Agustus, saat yang lain mundur dari gunung, Kurt dan Julie mengemas kamera-kamera berat mereka, mengenakan krampon, dan memulai pendakian panjang dan brutal di Abruzzi Spur. Tempat persiapan terakhir mereka sebelum ke puncak adalah Camp 4. Tempat ini berada di dataran es miring yang terbuka yang disebut shoulder, di ketinggian sekitar 26.000 kaki. Pada ketinggian itu, tekanan atmosfer sangat rendah. Setiap kali Anda menarik napas, Anda hanya mendapatkan sebagian kecil oksigen yang Anda butuhkan untuk tetap hidup. Tempat ini disebut zona kematian. Dan aturan utamanya di sini adalah segera naik dan segera turun. Anda tidak boleh berlama-lama. Namun, ketika Kurt dan Julie akhirnya berhasil menyeret diri mereka ke es di Camp 4 pada tanggal 2 Agustus, berlama-lama. Justru itulah yang terpaksa mereka lakukan. Karena mereka bukan satu-satunya yang bertekad untuk mencapai puncak, apapun yang terjadi musim itu. Luar biasa, setelah berminggu-minggu cuaca buruk dan upaya yang gagal, beberapa ekspedisi independen semuanya berkumpul di titik es yang sama persis pada hari yang sama. Ada Alan Rouse, pendaki asal Inggris yang brilian yang menolak pulang ketika tim aslinya menyerah. Ada juga pendaki asal Polandia bernama Mufka. Ada tim asal Korea Selatan dan kelompok yang terdiri dari 3 pendaki Austria yang sangat berpengalaman. Jika ini terjadi di tempat lain, kehadiran mereka mungkin menjadi momen yang melegakan. Namun di sini, ini justru menjadi mimpi buruk secara logistik. Cuaca buruk selama beberapa minggu sebelumnya telah benar-benar menghancurkan camp. Tenda-tenda yang sebelumnya sudah dipasang di sini beberapa hari sebelumnya, ada yang tercabik-cabik oleh angin atau terkubur di bawah bertonton salju. Kurt dan Julie telah membawa tenda cadangan bersama mereka, tetapi yang lain tidak seproaktif itu. Jadi ketika matahari mulai terbenam, pada tanggal 2 Agustus, suhu beku memaksa para pendaki untuk berebut bertahan hidup dengan panik. Mereka mulai berdesakan masuk ke dalam tenda-tenda nilon rapuh yang masih berdiri. Pada satu titik, pria-pria dewasa dijejalkan seperti ikan sarden ke dalam tenda kecil yang hanya diperuntukkan bagi 2 orang. Tidur menjadi mustahil. Mereka hanya berbaring di sana dalam gelap, menggigil, bernapas berat, membakar energi berharga hanya untuk tetap hangat. Dan keesokan paginya, dalam keadaan kelelahan dan tidak terorganisir, camp yang penuh sesak itu membuat kesalahan fatal. Mereka memutuskan untuk menunggu 1 hari ekstra untuk beristirahat sebelum melanjutkan ke puncak. Mereka menyia-nyiakan 24 jam cuaca yang sangat baik. Tapi yang lebih parah, mereka juga menghabiskan makanan dan gas kompor. Mereka sama sekali tidak tahu seberapa besar harga yang harus mereka bayar untuk itu. Akhirnya, pada pagi hari, tanggal 4 Agustus, semua pendaki yang ada melanjutkan perjalanan menuju puncak, dengan Alan Rouse memimpin dari Camp 4. Dia membuka jalur melewati salju tebal sepanjang beberapa mil, menghabiskan banyak energi berharga. Tapi dia tahu apa yang dilakukannya itu penting agar musim pendakian ini akhirnya berhasil. Dan pada pukul 4 sore, 4 Agustus 1986, dia berhasil. Alan Rouse mencapai puncak K2. Sekarang dia menjadi pendaki Inggris pertama yang pernah mencapai puncak K2 dan dia langsung mulai turun. Tapi Kurt dan Julie menghadapi masalah lain. Mereka bukan hanya sedang mendaki. Ingat, mereka ada di sini untuk merekam puncak K2. Itu berarti mereka harus membawa perlengkapan film yang berat dengan tubuh yang benar-benar kelelahan dan kekurangan oksigen. Mereka bergerak sangat lambat sehingga baru mencapai puncak pada pukul 5.30 sore. Itu juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Salah satunya, Julie menjadi wanita Inggris pertama yang mencapai puncak K2. Tapi saat mereka mengambil foto dan melihat sekeliling, matahari sudah mulai terbenam di balik cakrawala. Dan secepat mereka mulai turun, kegelapan total langsung menyelimuti gunung. Mereka menavigasi salah satu gunung paling berbahaya di dunia tanpa bisa melihat apapun. Dan kemudian, hal yang tak terhindarkan pun terjadi. Julie, yang benar-benar kehabisan energi dan kehilangan koordinasi fisiknya, tiba-tiba terpeleset. Kramponnya kehilangan cengkraman pada es yang keras. Karena mereka terikat bersama, jatuhnya Julie langsung menarik Kurt hingga terlepas dari pijakannya. Mereka berdua terjatuh dengan liar menuruni permukaan yang hampir vertikal. Sekarang, dengan keajaiban mutlak, mereka tidak terjatuh melewati tepi jurang. Mereka menghantam area salju yang lebih lembut dan berhasil menghentikan seluncuran mereka. Tetapi mereka benar-benar keluar dari jalur, tersesat dalam gelap tanpa cara untuk menemukan Camp 4. Mereka tidak berani melanjutkan turun.
Sama seperti keluarga Barat sebelumnya, musim panas itu, Kurt dan Julie terpaksa membuat lubang kecil di es dan menghabiskan seluruh malam benar-benar terbuka di udara pada ketinggian 27.500 kaki. Saya tidak perlu memberitahu Anda betapa berbahayanya itu, tapi mereka benar-benar tidak punya pilihan dan mereka tidak membeku sampai mati. Ketika matahari terbit pada tanggal 5 Agustus, setengah beku, babak belur, dan benar-benar kelelahan, mereka tersandung tanpa arah kembali ke tenda di Camp 4. Semua pendaki sekarang telah berkumpul kembali. Mereka hanya perlu beristirahat selama beberapa jam, mengemas tas mereka, dan turun dari gunung. Tapi, K2 punya rencana lain. Karena tepat saat Kurt dan Julie merangkak masuk ke tenda mereka, sistem cuaca besar yang tak terduga menghantam gunung itu. Angin yang menderu lebih dari 100 mil per jam mengancam untuk merobek tenda nilon dari es dan melemparkannya ke langit. Suhu turun drastis hingga 40 derajat di bawah nol. Para pendaki langsung terjebak, tapi mereka masih punya harapan. Badai seperti ini memang sering terjadi sepanjang musim. Mereka hanya perlu menunggu selama 1 atau 2 sore saja. Tapi badai ini tidak sekedar berlalu. Tidak, badai ini mengamuk selama 5 hari yang menyiksa. Tenda kecil Kurt dan Julie hampir terkubur oleh tumpukan salju yang tebal. Mereka harus merangkak keluar ketika badai salju sedikit mereda dan memaksa masuk ke tenda lain yang sudah penuh bersama Alan dan orang-orang Austria hanya untuk bertahan hidup. Sekarang 7 orang terjebak di ruang yang hanya diperuntukkan untuk 3 orang. Dan pada tanggal 8 Agustus, keadaan menjadi semakin buruk. Gas kompor mereka habis. Tanpa gas, kamu tidak bisa melelehkan salju. Dan di ketinggian itu, udara sangat tipis dan kering, sehingga paru-parumu kehilangan banyak air setiap kali kamu bernapas dengan panik. Seorang pendaki membutuhkan sekitar 6 liter air per hari untuk bertahan hidup. Dan satu-satunya cara mereka mendapatkan air kini tidak ada lagi. Mereka terjebak di dalam kotak nilon yang gelap dan terguncang hebat, secara harfiah mengering dari dalam keluar. Ini adalah musim panas yang kelam, dan sejujurnya, situasi paling putus asa yang bisa dialami seorang pendaki di gunung manapun di bumi. Mereka hanya bisa bertahan menghadapi siksaan seperti itu untuk waktu yang terbatas. Dan bagi Julie, itu sudah terlalu berat. Cedera akibat jatuh, dehidrasi, kurangnya harapan, semua itu akhirnya menimpanya. Paru-parunya perlahan mulai terisi cairan. Setiap napas dari Julie terdengar seperti suara berdeguk basah yang mengerikan. Dan tidak ada apa-apa. Benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan Kurt, Alan, atau siapapun yang ada di sana. Sayangnya, sekitar tanggal 8 Agustus 1986, entah kapan di malam hari, Julie, wanita Inggris pertama yang pernah mendaki K2, meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Kurt Diemberger sekarang duduk di samping tubuh tak bernyawa sahabat terdekatnya. Dan dia tahu jika angin tidak segera berhenti, tidak satu pun dari mereka akan pernah pulang. Pada pagi hari, tanggal 10 Agustus, angin yang menderu akhirnya berhenti. Setelah 5 hari penuh neraka, K2 akhirnya menjadi sunyi. Bagi para penyintas yang terjebak di dalam tenda, langit yang cerah membawa kenyataan yang menakutkan. 6 orang masih bernapas di dalam tenda di Camp 4. Tetapi mereka tahu jika mereka tetap berada di ketinggian 26.000 kaki, untuk 1 malam lagi saja, mereka semua akan berakhir persis seperti Julie. Mereka harus segera mengambil perlengkapan mereka dan turun dari gunung saat itu juga. Namun bahkan ketika para penyintas mulai merangkak keluar dari tenda yang sobek, mereka menyadari salah satu dari mereka tidak bergerak. Alan Rouse, pria yang telah membuka jalur dan memimpin mereka semua ke puncak hanya beberapa hari sebelumnya, benar-benar tidak merespons. Darah yang kental, kekurangan oksigen yang parah, dan dehidrasi ekstrim telah membuat otaknya masuk ke dalam koma dalam yang tak bisa dipulihkan. Jika kamu berada di jalur pendakian biasa dan temanmu pingsan, kamu akan menggendong temanmu di pundak dan membawanya. Namun, di ketinggian 26.000 kaki, kamu bahkan nyaris tidak bisa mengangkat kakimu sendiri. Bayangkan mencoba membawa pria dewasa yang tidak sadarkan diri menuruni tangga vertikal yang membeku di atas jurang 1.000 kaki. Jika kamu mencoba, kalian berdua akan jatuh, dan kalian berdua akan mati. Jadi Kurt dan 4 pendaki lainnya yang masih bisa berdiri harus mengambil keputusan sulit. Apa yang harus dilakukan terhadap Alan? Sedikit menyimpang. Setiap bulan selalu ada cerita yang tidak pernah masuk ke YouTube. Itu tersedia jika kamu menginginkannya. Patreon, tautan di bawah. Sekarang, sampai di mana tadi? Tetap bersama Alan dengan mengetahui dia tidak akan pernah bisa turun sendiri atau pergi dan menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka memilih untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi bahkan saat mereka merangkak keluar dari tenda dan mulai menuruni Abruzzes-Spur, mereka sudah tidak lagi terlihat seperti atlet elit. Mereka bergerak seperti hantu, dan gunung yang mereka coba turuni bukanlah gunung yang sama dengan yang mereka daki. 5 hari badai salju telah menghapus segalanya sepenuhnya. Tali pengaman yang mereka gunakan saat naik terkubur di bawah beberapa kaki salju baru yang tidak stabil.
Setiap langkah yang mereka ambil di salju tebal berisiko memicu longsoran salju besar yang bisa menyeret mereka semua ke dalam jurang. Dan para pendaki sendiri secara fisik sudah sangat lemah karena mereka tidak bisa melelehkan salju untuk air. Mereka sangat dehidrasi. Darah mereka telah berubah menjadi kental dan otot-otot mereka secara harfiah mulai memakan diri sendiri hanya untuk menjaga organ vital mereka tetap hangat. Hanya beberapa ratus kaki dari tenda, dua pendaki Austria, Hannes Wieser dan Alfred Imetzer, tiba-tiba saja tidak sanggup lagi. Mereka duduk di salju, benar-benar kehabisan tenaga dan tidak bisa bangkit lagi. Dalam dingin itu, jantung mereka pun berhenti berdetak. Mereka meninggal tepat di sana, praktis masih dalam jarak pandang dari camp yang baru saja mereka tinggalkan. Sekarang, dari 7 orang yang terjebak di tenda-tenda itu, hanya Kurt, seorang Austria bernama Willy Bauer, dan seorang wanita Polandia bernama Mufka yang tersisa. Ketiganya turun membabi buta menuruni es curam dalam upaya putus asa yang kacau melawan tubuh mereka sendiri yang kian sekarat. Tapi, K2 masih sangat jauh ke bawah. Dan di suatu titik di sepanjang tali, tetap di kem-kem bawah, kekuatan luar biasa Mufka akhirnya juga habis. Dia kehilangan kesadaran di atas tali, bergabung dengan daftar menyakitkan mereka yang telah direnggut oleh gunung itu. Melawan segala kemungkinan, berjuang melawan halusinasi dan radang dingin parah, Willy Bauer berhasil menyeret dirinya sendiri sampai ke base camp. Dia terhuyung-huyung masuk ke tenda medis dan segera memberi peringatan. Tim penyelamat yang masih ada segera bergegas naik ke lereng bawah dan menemukan Kurt di Emberger terhuyung-huyung turun di atas es, nyaris tak bernyawa. Kurt dan Willy selamat, tapi nyaris saja. Dan ini bukanlah terakhir kalinya musim pendakian berakhir dengan begitu brutal. Karena pada Januari 2026, di Makalu, sebuah gunung yang bahkan sebagian besar pendaki biasa belum pernah dengar namanya, terjadi sesuatu yang sejujurnya sulit dipercaya benar-benar terjadi. 4 pendaki mencatat sejarah di puncak. Dalam hitungan jam, 2 dari mereka tewas. Apa yang sebenarnya terjadi ada di video berikutnya.